fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat itu bentuk umumnya gimana? Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah fx atau sama saja dengan y gitu ya kan? Sama saja dengan apa deh bentuk umumnya? Y sama dengan fx sama dengan apa? Ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, bentuknya adalah bentuk kuadrat. Fungsinya itu adalah apa deh? Variabelnya 1 dan pangkat tertinggi variabelnya adalah kuadrat. Nah, di mana A itu adalah koefisien dari variabel yang kuadrat, B adalah koefisien yang variabel pangkat satunya, C adalah konstantanya. Nah, nanti ini kalau kita gambarkan, kalau kita gambar ini gambarnya gimana, Dek? Gambarnya ini akan tergantung dari nilai si A-nya. Kalau A-nya positif, A-nya lebih besar dari 0, nanti gambarnya akan gimana, Dek? Akan terbuka ke kemana? Dia gambarnya nanti akan terbuka ke atas. Sementara kalau A-nya negatif, nanti gambarnya akan terbuka ke bawah. Secara umum seperti ini. Ya, paham sampai sini? Oke, paham. Nah, sekarang, kalau kita gambarkan, yang dibicarakan ada berapa sebenarnya kalau kita cerita fungsi kuadrat? Sebenarnya malah secara umum yang dibicarakan itu cuma 3, Dek. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dalam koordinat kartesius, misalnya kita punya ini gambar fungsi kuadrat. Nah, misalkan ini gini grafiknya ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, kalau kita punya gambar fungsi kuadrat, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, gambarnya kurang lebih ya, sama juga. Ya udahlah, nggak apa-apa gini. Nah, misalnya kita gambarkan gambarnya kurang lebih seperti ini. Nanti yang dibicarakan itu ada 3, Dek. Ada 3 yang dibicarakan. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama itu adalah saya mulai dari yang gampang aja dulu. Apa, Dek, yang pertama? Yang pertama adalah titik potong sumbu ya, titik potong sumbu Y boleh. Nah, titik potong sumbu Y. Kapan diperoleh titik potong sumbu Y, Dek? Titik potong sumbu Y itu akan diperoleh jika kapan? Diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Y-nya sama dengan berapa, Dek? Artinya kalau X-nya 0, masukin X-nya 0 ke sini. Berarti A dikali 0, ditambah B dikali 0, ya 0 juga ya. Tambah C, berarti Y sama dengan apa, Dek? Y sama dengan C. Artinya, di titik potong sumbu Y itu adalah titik berapa, Dek? Titiknya adalah titik 0, 0, C. Mana itu 0, C? Yang ini. Inilah nanti yang menjadi titik 0, C. Sampai sini paham nggak, Dek? Adik-adik paham nggak? Halo? Oke, paham. Oke, itu yang pertama. Titik potong sumbu Y. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua adalah apa, Dek? Yang kedua adalah titik apa, Dek? Titik potong sumbu X. Nah, kalau titik potong sumbu X diperoleh di saat kapan? Kebalikannya ya, kalau titik potong sumbu Y X-nya yang 0, kalau titik potong sumbu X, maka diperoleh jika Y-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, ini yang 0, berarti artinya kita peroleh ini sama dengan 0, kan? Artinya kita peroleh AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini, Dek? Nah, kalau misalnya kita peroleh AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka ini udah menjadi persoalan apa, Dek? Ini udah menjadi persoalan persamaan apa, Dek? Ini udah menjadi soal persamaan kuadrat. Nah, kemarin kan minggu kemarin kita udah belajar. Persamaan kuadrat itu nanti akan ada saatnya akarnya ada 2, akan ada saatnya akarnya 1, akan ada saatnya akarnya nggak ada. Tergantung dari siapa, Dek? Halo? Masih pada nyambung nggak nih? Tergantung dari siapa? D. Tergantung dari apa? Tergantung dari diskriminan. Nah, yang pertama apa? Di saat diskriminannya, D-nya itu apa, Dek? D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, di saat diskriminannya lebih besar dari 0, nah, di saat diskriminannya lebih besar dari 0, maka nanti dia punya apa, Dek? Dia akan mempunyai dua akar. Nah, artinya di saat dia punya 2 akar apa, Dek? Di saat dia punya 2 akar, dia akan memotong 2 kali. Artinya jawabannya itu, misalnya yang ini dia titik potong sumbu X ya, berarti ini ada 2. Inilah si X1-nya, inilah nanti si X2-nya. Paham nggak, Dek? Adik-adik paham nggak?
Paham, Kak. Paham. Artinya kalau kita gambarkan gimana, Dek? Kalau kita gambarkan, maka gambarnya itu bisa jadi gimana? Bisa jadi begini, atau bisa jadi hadap bawah, seperti ini. Nah, yang ini kita peroleh di saat kapan ini? Di saat A-nya positif. Yang ini kita peroleh di saat A-nya Negatif. negatif. Sampai sini paham, Dek? Paham nggak? Oke, itu yang pertama. Di saat D-nya lebih besar dari 0 atau B kuadrat min 4AC-nya positif. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang kedua, Dek. Di saat D-nya sama dengan 0. Kalau di saat D sama dengan 0 berarti ada berapa jawabannya, Dek? Artinya punya akar kembar. Ya, akarnya kembar. Atau dengan kata lain dia cuma punya satu akar gitu ya kan. Sebenarnya disebut dua akar tetap tapi nilainya sama ya. Artinya dia mempunyai satu akar. Ya. Nah, kalau dia punya satu akar berarti artinya apa dong, Dek? Artinya kalau kita gambarkan dia gimana? Dia cuma menyentuh doang karena jawabannya cuma ada satu. Nah, yang ini untuk A lebih besar dari 0, untuk A kurang dari 0 ya kebalikannya hadap bawah aja. Ya beginilah dia. Nanti akan ada satu jawabannya. Paham sampai sini, Dek? Paham nggak? Oke, mantap. Nah, itu yang kedua. Yang kedua. Yang kemudian yang terakhir, yang ketiga apa? Yang ketiga. Di saat D-nya bagaimana, Dek? Di saat D-nya kurang dari 0. Kalau di saat D-nya kurang dari 0, ada jawabannya nggak? Ada jawabannya nggak? Di saat D-nya kurang dari 0, dia bagaimana? Akarnya bagaimana, Dek? Akarnya imajiner. Artinya di saat akarnya imajiner, pernah nggak dia memotong si sumbu X ini? Pernah nggak, Dek, memotong sumbu X? Enggak. Nggak pernah. Artinya gimana? Gambarnya nanti akan jadi seperti ini. Di sana anak-anak sebutnya melayang, Bang, katanya gitu. Ya, inilah dia tuh. Ini untuk D kurang dari 0, A-nya positif. Sementara untuk A-nya negatif, gambarnya gimana? Gambarnya hadap bawah. Nah, yang ini tadi, ya ini saya buat warnanya berbeda, tolong diingat. Yang ini tadi, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di yang ini pernah nggak nilai Y-nya negatif, Dek? Halo? Ngerti nggak arti statement kakak? Pernah nggak ini nilai Y-nya negatif? Di gambar yang ini? Pernah nggak nilai Y-nya negatif? Nggak pernah. Hasil Y-nya selalu apa? Positif. Positif. Nah, inilah nanti yang kita sebut dengan apa, Dek? Inilah nanti kita sebut dengan nama istilah definite positif. Sementara yang ini gambarnya di saat terbuka ke bawah, ini sumbu X, ini sumbu Y, artinya gambarnya gimana? Gambarnya selalu di bawah sumbu Y, atau dengan kata lain Y-nya selalu negatif. Ah, inilah nanti yang disebut dengan nama apa, Dek? Inilah yang disebut dengan istilah definite negatif. Paham sampai sini? Paham nggak, Dek? Paham. Oke, yaudah berarti kalau begitu, kalau misalnya saya tanyakan, apa syarat definite positif? Apa syarat definite positif? Y-nya selalu positif. Ya, Y-nya selalu positif. Syaratnya apa? D lebih kecil dari 0. Ah, D kurang dari 0. Sama satu lagi apa? A-nya lebih dari. Sama A-nya lebih besar dari 0. Sementara, apa syarat definite negatif? D-nya kurang dari 0. Ya, intinya selalu D kurang dari 0. Kenapa? Biar nggak pernah memotong sumbu X. Terus, agar terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Paham? Yang sebelah kiri ini semua, inilah untuk A lebih besar dari 0 ya. Ini semuanya A lebih besar dari 0, ini untuk A kurang dari 0 ya. Yang sebelah kiri ini semuanya A positif, terbuka ke atas. Yang sebelah kanan yang ini A-nya negatif atau dengan kata lain terbuka ke bawah. Paham sampai sini, Adik-adik? Paham ya? Oke, berarti sampai sini apa yang perlu kita tahu tadi? Loh, kok ke situ? Sampai sini apa yang perlu kamu tahu, Dek? Berarti kalau misalnya kita punya fungsi kuadrat gimana? Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka gambarnya bisa jadi terbuka ke atas, atau kalau enggak dia terbuka ke bawah. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawahnya tergantung dari A-nya. Kalau A-nya positif dia terbuka ke atas, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah, gambarnya seperti ini.
Kemudian yang kita bicarakan tadi bakal ada 3, ini udah 2-nya diantaranya udah kita bicarakan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah titik potong sumbu Y diperoleh kalau X-nya 0. Kalau kita masukin X-nya 0 ke fungsi ini, maka kita peroleh Y sama dengan C. Berarti titik potong sumbu Y-nya adalah 0, C. Nah, inilah dia. Kemudian yang kedua adalah titik potong sumbu X diperoleh kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 sehingga kita peroleh apa? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sehingga nanti dari sini kita peroleh apa? Kita peroleh persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu dia ada saatnya punya 2 akar, ada punya saatnya 1 akar, atau nggak punya, tergantung dari diskriminan. Nah, di saat D-nya lebih dari 0, dia punya 2 akar. Nah, implikasinya kalau misalnya di fungsi kuadrat, dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, terus, nah ini dia. Termasuk yang ini. Nah, ini untuk A positif, ini untuk A negatif. Kemudian, kalau D sama dengan 0, dia akarnya kembar, artinya cuma punya 1 jawaban. Ya. Dan yang terakhir, kalau dia D kurang dari 0, nggak punya jawaban. Artinya dia seperti ini. Ya. Yang ini dia selalu positif, itu yang disebut definit positif. Yang ini selalu di bawah sumbu X, atau selalu negatif. Nah, ini yang disebut dengan definit negatif. Oke, sampai sini ngerti adik-adik? Ngerti nggak, Dek? Ngerti, Kak. Oke. Ngerti, Kak. Nah, kalau ngerti sampai sini, saya lanjutin. Lanjutin yang berikutnya apa, Dek? Yang berikutnya? Ya. Yang berikutnya apa? Tadi kan ada 3 yang dibicarakan saya bilang ya. Yang pertama udah, yang kedua udah, sekarang yang ketiga ya. Udah di screenshot? Sudah. Udah. Nah, yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga di sini aja saya buat ya. Yang ketiga. Nah, di sini aja yang ketiga. Yang ketiga apa yang ketiga, Dek? Nah, ini tadi yang pertama. Nah, sorry. Ya nggak apa-apa sih, itu yang pertama, ini yang kedua. Nanti yang ketiga jadi apa yang ketiga? Yang ketiga adalah apa, Dek? Yang ketiga adalah titik apa, Dek? Titik puncak. Nah, titik puncak atau disebut juga namanya titik apa? Titik ekstrim. Disebut juga namanya titik apa? Disebut juga namanya titik stasioner. Disebut juga titik apa? Titik max. Disebut juga titik min. Disebut juga titik apa? Titik balik. Banyak banget namanya dia. Paham sampai sini, Dek? Nah, titik puncak ini tadi yang mana itu? Yang inilah titik puncaknya tadi. Nah, di saat kita peroleh titik puncak, yang ini, inilah nanti yang menjadi X puncaknya. X puncaknya yang ini. Nah, coba diperhatikan, Dek. Yang pertama untuk X puncaknya. X puncaknya yang ini tengah-tengahnya X1 dan X2 bukan, Dek? Iya. Nah, kalau misalnya tengah-tengahnya berarti berapa dong tuh? Misalnya gini, Dek. Kalau misalnya di sini 1, di sini 3. Ini 1, yang ini 3. Tengah-tengahnya berapa? 1,5. 1,5. Wah, kok 1,5, Dek? Wah. Ini 1, sini 3. Tengah-tengahnya berapa? 2. 2. Wah. Terus kalau di sini 1, di sini min 1, di sini 3, tengah-tengahnya berapa? 1. 2. 2. Kok 2? Kalau 1 sama 3 tengah-tengahnya 2 benar. Kalau di sini min 1, sini 3, tengah-tengahnya berapa? 1. 1. Ya, 1. Kita tahu tengah-tengahnya itu kita rata-ratain bukan? Iya. Iya. Ya, kita rata-ratain. Artinya apa dong? X puncak itu sama saja dengan apa, Dek? Ini X1, ini X2, tengah-tengahnya X puncak. Artinya apa? X puncak itu sama saja X1 tambah X2 dirata-ratain, berarti dibagi 2. Gitu bukan? Iya. X1 tambah X2 sama dengan apa kemarin waktu belajar persamaan kuadrat? Min B per A. Min B per A. Berarti artinya apa dong? X puncak itu akan sama dengan apa? Min B per A dibagi 2. Sehingga kita peroleh min B per 2A. Ngerti? Nah, si X puncak ini tadi, ini kalau kita tarik gambar garis di sini deh, ini kita lanjutin ke atas sana, ini kita tarik, sebentar. Ini kalau saya lanjutin ini, kita tarik garis kayak gini, yang ini kita tarik garis di sini. Ya, ini kita tarik garis ini. Lah kok, sebentar. Nah, ini X puncak ini tadi kalau saya tarik garis, ini kita tarik garis ke atas sana seperti ini. Ini kita tarik garis, kok. Ya, ini intinya gini lah, kita tarik garis ini. Ya. Ini kita tarik garis. Nah, ini nanti akan ngebagi 2 gimana? Akan ngebagi 2 ini sama persis, ya.
jarak dari X1 ke X puncak, X2 ke X puncak, atau titik ini saya ambil titik yang sama, jarak dari sini ke sini itu akan sama. Artinya gimana? Artinya gimana? Dia membagi dua sama persis. Nah, di saat dia membagi dua ini sama persis, disebutlah ini nanti apa deh, si X puncak ini disebut sebagai apa deh? Disebutlah dia sebagai persamaan sumbu simetri. Kenapa disebut sumbu simetri? Karena ini ngebagi dua sama persis. Artinya ini kalau misalnya tarik garis di sini, ini nanti jadi simetri lipatnya. Paham sampai sini, Dek? Halo? Paham tidak? Nah, nanti lagi contoh soal biar lebih jelas apa maksudnya persamaan sumbu simetri ini tadi ya. Oke, ini disebut dengan sumbu simetri. Itulah si X puncaknya. Kemudian ini X puncak, yang inilah nanti yang menjadi Y puncak. Nah, si Y puncaknya ini berapa? Si Y puncaknya tinggal kita masukin aja Fx puncak tadi kan gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita masukin X puncak tadi, si Y puncaknya tadi kita masukin aja siapa? Si min B per 2A. Kalau misalnya mau kita rumusin, masukin min B per 2A ke persamaannya, ke AX kuadrat plus BX plus C-nya tadi, nanti akan kamu peroleh apa? Jadi ini tadi si X puncaknya, nanti akan kamu peroleh si Y puncaknya sama dengan apa? Ini akan sama dengan minus dari apa, Dek? Min D per 4A. Kalau misalnya mau kita temukan rumusnya. Jadi apa dong titik puncaknya? X puncaknya itu adalah apa? Min B per 2A, min D per 4A. Kalau misalnya kita buatkan rumus. Ya. Jadi si X puncaknya tadi itulah nanti yang kita sebut dengan persamaan sumbu simetri. Si Y puncaknya ini tadi, nah ini tergantung gambarnya. Kalau gambarnya seperti ini terbuka ke atas, inilah nanti yang menjadi Y puncak. Si Y puncaknya ini, inilah nanti yang menjadi apa, Dek, namanya, Dek? Inilah nanti yang menjadi apa, Dek? Nilai maksimum atau nilai minimum. Artinya kalau misalnya seperti ini nanti menjadi nilai minimum. Kalau terbuka ke atas seperti ini yang ini contohnya, ini nanti dia akan menjadi nilai maksimum. Paham? Ada paham nggak? Paham, Kak. Oke. Sip, mantap. Kalau paham, ya, saya lanjutin. Lanjut, Dek. Iya, Kak. Oke, saya clear ya? Clear ya? Iya. Oke, kita clear. Sip, mantap. Nah, berarti artinya kita udah ketemu ya. Ini tapi kayaknya saya masih kurang ini deh dengan si Y puncaknya tadi. Biasanya orang kurang paham dengan maksudnya. Misalnya kayak gini deh, misalnya gini. Misalnya saya punya ini gambar kurva. Nah, seperti ini. Nah, mana titik puncaknya? Inilah dia titik puncaknya. Inilah nanti yang menjadi X puncaknya. Yang inilah nanti yang menjadi nilai Y puncaknya. Kalau seperti ini gambarnya terbuka kemana deh? Ke bawah. Artinya kalau ini terbuka ke bawah, ini nanti akan menjadi nilai apa? Maksimum. Ini nanti akan menjadi nilai maksimum. Nilai maksimum artinya apa? Kalau misalnya saya punya kurva seperti ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dalam kasus ini, berapapun nilai X kamu masukkan ke fungsi ini, maka nilai terbesar, ya, nilai yang paling besar atau hasilnya yang paling besar adalah berapa? Itulah si Y puncak ini tadi. Paham? Jadi kalau misalnya saya punya contoh apa misalnya? Misalnya kita punya contoh Y sama dengan apa contohnya? Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 4. Nah, X puncaknya berapa ini X puncaknya, Dek? Min B per 2A. Berarti berapa tuh, Dek? Min B per 2, berarti min 2. Berarti 2 per 2 kali 1, 2. Berarti X puncaknya adalah 1. Terus kalau dapat X puncaknya 1, Y puncaknya berapa? Masukin aja 1 ya, nggak usah pakai rumus. Berarti berapa? 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 4. Hasilnya berapa, Deh? Hasilnya 3. Artinya yang pertama, X puncaknya sama dengan 1. Artinya kalau saya gambarkan, kurva ini nanti akan mempunyai puncak di titik 1, berapa? 1,3. Ah, inilah dia 1,3. Nah, kalau ini titik 1,3 berarti gambarnya gimana? Gambarnya nanti begini. Nah, ini nanti memotong sumbu X di mana? Sumbu Y di mana? Di 4 gitu ya kan. Nah, artinya sumbu simetri dari kurva ini adalah diperoleh di saat X sama dengan 1. Maksudnya gimana? Kalau di saat X sama dengan 1, inilah nanti menjadi sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya diperoleh di saat X sama dengan 1. Artinya kalau misalnya kayak gini, ini sumbu simetri. Kalau 1 geser ke kiri, atau kurang 1 ke kiri berarti di 0. Nah, inilah dia di 0. Kalau 1 geser ke kanan 1 berarti jadi berapa? 2. Artinya inilah 2. Artinya
Kalau F0 sama dengan 4, maka dengan cara yang sama F2 pasti berapa? F2 pasti 4. Kenapa? Karena ini ke sini simetris. Jarak ini ke sini sama. Paham nggak, Dek? Itulah arti dari sumbu simetrisnya ini tadi. Berarti kalau misalnya dari 1, kita ambil jarak 2 ke kiri, berarti di sini F-1. F-1 nanti akan diperoleh di sini. F-1 ada F-1 di sini nanti. Anggaplah di sini F-1-nya. Nah, nanti kalau misalnya dari 1 geser ke kanan 2, berarti F berapa? Berarti nanti dia akan mempunyai nilai yang sama dengan F berapa? Min 2. F3. Karena kan dari sini 1 ke kiri 2 min 1. Kalau 1 ke kanan 2 nanti jadi 3. Artinya F min 1 pasti sama dengan F3. Itulah artinya si X puncaknya ini tadi sebagai persamaan sumbu simetri. Paham nggak, Dek? Paham? Paham. Paham. Berarti- Itu yang pertama sebagai X puncak. Yang kedua Y puncak. Y puncaknya ternyata berapa? Kalau kita masukin 1 nilainya 3. Ya, artinya ini kan terbuka ke atas ya. Artinya ini nanti menjadi apa? Ini nanti menjadi nilai apa? Ini nanti menjadi nilai minimum. Artinya kalau dia nilai minimum, terserah kamu masukin X-nya berapapun ke fungsi yang ini, nanti hasilnya paling kecil berapa? Paling kecil hasilnya adalah 3. Paham? Paham. Nah, oke, sip, mantap. Kalau udah paham, lanjut. Lanjut aja. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau yang udah paham, saya clear ya, Dek. Sip. Oke, di clear. Kemudian, yang berikutnya, yang terakhir. Apa yang terakhir, Dek? Apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah menyusun apa? Menyusun fungsi kuadrat. Ya. Yang terakhir adalah menyusun fungsi kuadrat. Nah, untuk menyusun fungsi kuadrat ini ada berapa? Ya, untuk menyusun fungsi kuadrat ini kasusnya biasanya ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah diketahui apa? Misalnya yang pertama adalah diketahui 3 apa? 3 titik sembarang. Nah, yang pertama diketahui 3 titik sembarang. Nah, kalau misalnya diketahui 3 titik sembarang, anggap aja misalnya titiknya itu adalah X1, Y1 gitu ya kan. Kemudian X2, Y2. Terus X3, Y3. Nah, kita peroleh 3 titik sembarang. Nah, kalau misalnya yang ditanya fungsi kuadratnya itu dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, tinggal kamu substitusikan X1, Y1-nya ke persamaan ini. Sehingga kamu peroleh nanti apa? Kamu peroleh Y1 sama dengan AX1 kuadrat tambah BX1 tambah C. Terus dengan cara yang sama nanti kamu peroleh Y2 sama dengan AX2 kuadrat tambah BX2 tambah C. Yang ketiga kamu peroleh apa? Y3 sama dengan apa? AX3 kuadrat tambah BX3 tambah C. Artinya kamu akan memperoleh apa jadinya, Dek? Kamu akan memperoleh apa jadinya? Sistem persamaan linear 3 variabel. Paham ya? Sehingga kita peroleh nanti jadi apa, Dek? Kita peroleh persamaan linear 3 variabel dalam apa? Dalam A, B, dan C. Nah, terus nanti tinggal apa? Tinggal dieliminasi dan substitusi, kita peroleh nanti berapa nilai A, B, dan C. Paham? Paham. Paham. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua jika diketahui apa, Dek? Yang kedua adalah jika diketahui titik apa? Titik potong sumbu X. Ya, diketahui dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau dia diketahui memotong sumbu X di 2 titik, misalnya seperti ini. Nah, nanti kamu diketahui ini X1-nya tahu, X2-nya tahu. Nah, kalau seperti ini, maka persamaannya jadi apa? Y sama dengan A dikali apa? Ya, berarti pembuat nolnya kan X1 dan X2. Berarti X min X1, X min X2, itu adalah faktor dari ini kan berarti kan? Nah, sehingga kita peroleh Y sama dengan A kali X min X1, X min X2. Nah, nanti bagaimana untuk mencari nilai A-nya? Dari mencari nilai A-nya nanti diketahui sembarang titik yang lain. Misalnya biasanya dikasih tahunya adalah titik potong sumbu Y. Biasanya di soal ya. Tapi terserah, nggak harus titik potong sumbu Y. Nanti misalnya diketahui titik mana, misalnya anggaplah misalnya kita peroleh X3, Y3, ada yang kita perlu ketahui. Nah, tinggal masukin aja ini ke sini.
Sehingga kamu peroleh apa? Y3 sama dengan A kali X3 min X1 kali X3 min X2. Nanti sehingga kita peroleh dari sini nilai A-nya berapa. Setelah ada ketemu nilai A-nya, substitusikan lagi kembali ke persamaan ini. Ya, ini ngerti? Ada yang ngerti ini? Halo? Atau butuh contoh nggak? Butuh contoh. Oke, butuh contoh. Boleh. Kita kasih contoh misalnya. Nih, contoh nomor 2 misalnya apa nih? Nah, misalnya gini. Apa persama fungsi kuadrat berikut ini apa? Misalnya kayak gini ya. Misalnya ini dikasih tahu ini min 1, yang ini 3, yang ini min 3. Nah, apa fungsinya? Nah, berarti dia memotong sumbu X di titik berapa? Min 1,0 dan 3,0. Berarti masukin ke persamaan yang ini kita peroleh Y sama dengan apa jadinya? Y sama dengan A kali X min 1 berarti X plus 1 kali X min 3. Nah, inilah fungsinya kan. Nah, terus untuk mencari nilai A-nya kita ambil titik yang lain. Nah, ini misalnya nih, ini dikasih tahu titik berapa nih? Ini titik 0,3 ini kan, 0,-3. Kita masukin titik 0,-3. Sehingga kita peroleh apa? Min 3 sama dengan A dikali 0 tambah 1 kali 0 kurang 3. Sehingga kita peroleh apa? Min 3 sama dengan 1 kali min 3 ya, min 3A ya. Berarti kita peroleh A sama dengan 1. Nah, kalau dapat A-nya 1 tinggal masukin. Berarti fungsinya adalah Y sama dengan 1 kali X min plus 1 X min 3. Sehingga kita peroleh Y sama dengan X kuadrat min 3 tambah 1 jadi min 2. Min 1 kali min 3 jadi min 3 ya. Oke. X kuadrat min 2X min 3. Paham? Paham adik-adik? Oke, itu yang kedua. Diketahui apa ini, Dek? Diketahui titik potong sumbu X. Yang ketiga apa yang terakhir yang ketiga? Yang ketiga adalah apa, Dek? Jika dia diketahui apa? Diketahui titik apa? Diketahui titik puncak. Nah, kalau dikasih tahu titik puncak, misalnya X puncak dan Y puncaknya dikasih tahu ya. Misalnya kita buat contoh yang terbuka ke bawah. Ya. Berarti ini adalah X puncaknya, yang ini adalah Y puncaknya. Maka fungsinya ini adalah apa, Dek? Y sama dengan A kali X min X puncak dikuadratin ditambah Y puncak. Ya. Ini dia persamaannya. Paham? Ini perlu nggak contohnya yang ini? Yang ketiga? Halo? Masih pada ada nggak sih? Ada Kak. Perlu Kak, perlu. Boleh dong Kak. Yaudah, ini di screenshot contohnya itu ada di soal nomor 1 kalau nggak salah ya. Bisa dihapus? Oke. Oke, udah di screen? Udah. Oke, sudah. Kalau udah, coba kita lihat contohnya di soal nomor 1. Bisa kita ke soal sekarang ya. Oke, coba kita lihat soalnya nomor 1. Oke, nomor 1 gimana nomor 1, Dek? Oke, nomor 1. Fungsi kuadrat. Nah, ini ada fungsi kuadratnya. Fungsi kuadrat Y sama dengan 2 kali X kuadrat ditambah AX ditambah B. Mempunyai puncak di titik 2,9. Maka nilai A tambah B adalah. Nah, gimana cara jawabnya, Dek? Pada ketemu nggak tadi nih? Ketemu nggak, Dek? Nah, kalau misalnya cara ngejawab soal ini gimana? Ada 2 cara ya. Dua cara yang saya mau ajarkan. Sebenarnya banyak caranya ya. Yang pertama apa? Yang pertama, tadi kan kita udah tahu X puncak itu sama dengan apa, Dek? Min B per 2A bukan? Iya. Nah, X puncaknya di sini mana? 9 bukan? Sorry, X puncaknya 2 bukan? Iya. Ya, berarti 2 sama dengan min B. B-nya apa dalam hal ini? A ya? Berarti jadi apa dong? Min A per berapa? Per 2 kali 2. Min A per 4 ya? Gitu bukan? Sehingga kita peroleh dalam hal ini min A sama dengan 8. Berarti kita peroleh A sama dengan minus 8. Sampai sini ngerti? Ngerti nggak, Dek? Nah, kalau kita udah ngerti A-nya sama dengan minus 8, berarti sebenarnya kita punya fungsinya adalah apa? Y sama dengan apa? Y sama dengan 2X kuadrat min 8X
tambah B. Gitu bukan? Nah, kemudian dia melalui titik puncaknya tadi di 2,9 ya, tinggal substitusikan aja 2,9. Kalau kita substitusikan 2,9 ke persamaan ini, kita peroleh apa? 9 sama dengan 2 kali 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 ditambah B. Sehingga 9 sama dengan, ini berapa nih? 8 kurang 16 tambah B. Gitu ya? Sehingga dari sini kita peroleh B-nya sama dengan berapa, Dek? 8 kurang 16 min 8. Pindah sono jadi 8. 8 tambah 9 jadi berapa? 17. Sehingga kalau misalnya ditanya A tambah B, maka nilai dari A tambah B sama dengan berapa? Sama dengan 9 ya? Iya. Ya, min 8 tambah 17. Paham? Paham nggak? Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua gimana cara yang kedua? Sebenarnya ada banyak cara. Cara yang kedua gimana cara yang kedua? Apa yang kedua, Dek? Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua saya dengan cara menyusun fungsi kuadrat tadi. Kan kalau kita udah punya Y sama dengan apa tadi? A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Gitu bukan? Nah, dalam hal ini A-nya itu pasti koefisien kuadrat bukan? Nah, terus dia udah dikasih tahu belum puncaknya 2,9. Berarti kalau begitu Y sama dengan A dikali X min 2 kuadrat ditambah 9. Gitu bukan? Kalau kita masukin ke fungsi ini. Kan karena dikasih tahu puncaknya sama dengan 2,9. Nah, terus A-nya adalah koefisien dari kuadrat. Nah, di sini koefisien dari kuadratnya berapa? 2 kan? Nah, kalau begitu boleh dong kalau gitu kita ganti siapa? A-nya ini jadi 2. Sehingga kita peroleh apa jadinya, Dek? Kita peroleh Y sama dengan 2 dikali X min 2 kuadrat tambah 9. Sehingga kalau kita jabarin ini Y sama dengan 2 kali apa nih? Jabarin yang di dalam apa? X kuadrat min 4X tambah 4 tambah 9. Sehingga Y sama dengan 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali min 4 min 8X, 2 kali 8, 2 kali 4, 8 tambah 9 jadi 17. Berarti Y sama dengan apa? 2X kuadrat min 8X plus 17. Inilah yang katanya sama dengan ini. Sehingga dari sini kita peroleh A-nya sama dengan min 8, B-nya sama dengan 17. Ngerti adik-adik? Ngerti. Ngerti. Lebih enak yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kedua. Yang kedua? Iya, boleh. Yang lain ngerti, Dek? Iya. Iya. Oke, ini udah keluar nih hasilnya nih. Tak lihat dulu. Coba sebentar. Coba saya buka dulu. Ya. Oke, nomor buset. Nomor 1 kok cuman dikit yang benar, cuman 6 orang. Oke. Ngerti sekarang, Dek? Halo? Udah ngerti sekarang kan? Intinya apa tadi ini dikasih tahu nih sama dia nih? Intinya dikasih tahu sama dia apa? Y sama dengan apa? 2X kuadrat tambah AX tambah B. Dia melalui titik berapa? Dia melalui titik 2,9. Yang pertama apa? Ya kita cari aja. Artinya kan X puncaknya 2. Y puncaknya 9. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang tadi apa? Min B per 2A itu sebagai X puncak. Ya udah min B per 2A sama dengan 2. Kita peroleh langsung A-nya 9. Kemudian yang kedua apa? Dari Y puncaknya boleh. Pakai min D per 4A sama dengan 9 boleh nggak? Boleh. Min D per 4A sama dengan 9. Nanti kamu akan dapat. Ya. Boleh dengan cara yang pertama seperti ini. Nah, nanti dimasukin. Tapi kalau saya dibanding pakai rumus min D per 4A, saya lebih senang dimasukin aja. X-nya 2, Y-nya 9. Sehingga kita peroleh nanti. B-nya 17. Paham? Oke, itu cara yang pertama. Atau kalau enggak cara yang kedua dengan menggunakan apa? Kalau si Y diketahui apa? Menyusun fungsi kuadrat dikasih tahu titik puncak apa? Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Sehingga kita peroleh seperti ini. Paham? Paham, Kak. Oke, mantap. Ngerti ya? Ngerti, Kak. Oke, mantap. Sip. Dah, clear? Clear. Clear. Oke, mantap. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 pun sama nih. Ini ada berapa nih yang benar? Astaga, nomor 2 cuma 4 orang nih yang benar. Waduh, bahaya. Ayo deh, nomor 2 deh. Sama-sama. Sekarang harusnya udah bisa nih.
Coba kita artikan sama-sama. Coba tidak. Fungsi kuadrat memiliki sifat hasil dari si fx. Ah, ini nih. Ayo diperhatikan. Katanya fx-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau fx-nya lebih besar sama dengan 0, artinya kalau saya gambarkan, gambarnya bakal begini enggak? Bakal begini bukan, Dek? Iya. Sampai sini siapa yang nggak ngerti? Di mana ini adalah sumbu x. Paham nggak sampai sini, Dek? Paham. Halo? Nah, katanya nilai dari si fx-nya lebih besar sama dengan 0. Ya udah, inilah dia, beginilah dia gambarnya. Kemudian dikasih tahu f1 sama dengan 0. Oh ya sudah dong, berarti ini 0 di saat kapan? Di saat x-nya sama dengan 1. Ya udah, berarti sebenarnya ini gimana nih? Ya gambar kurvanya berarti sebenarnya seperti ini. Jelek. Ya, misalnya ini. Ya udah, berarti inilah sumbu y-nya. Ya, ini sumbu x-nya. Berarti sebenarnya yang dikasih tahu apa, Dek? Titik puncak. Nah, kalau dikasih tahu yang titik puncak, tadi kan kita udah belajar. Apa tadi? Y sama dengan A kali apa tadi? Menyusun fungsi kuadrat kalau dikasih tahu titik puncak. Y sama dengan A kali X min X puncak ditambah Y puncak. Nah, kalau kita udah tahu gambarnya seperti ini, berarti puncaknya adalah berapa, Dek? 1,0 bukan puncaknya? Iya. Ya Iya. udah. Berarti sebenarnya kita punya puncaknya 1,0. Masukin dong ke sini. Berarti artinya apa dong, Dek? Y sama dengan A dikali X min 1. Oh, ini kuadrat ya. Min 1 kuadrat. Ditambah. Y puncaknya berapa? Tambah 0. Ngerti sampai sini? Oke. Berarti sekarang kita tinggal butuh nyari apa? Butuh nyari A-nya. Nah, nyari A-nya kita lihat dari yang lain. Apa yang dikasih tahu yang lain? Dan F2 sama dengan 2. Kalau F2 sama dengan 2, ini artinya sama nggak dengan titik 2,2? Sama nggak, Dek? Kalau F2 sama dengan 2, artinya kan dia mulai dari titik 2,2 ya. Artinya, kalau kita masukin 2,2 ke fungsinya, maka memperoleh apa, Dek? 2 sama dengan A dikali 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 0. Sehingga 2 sama dengan A dikali 2 kurang 1, 1 dikuadratin 1. Ya udah, A kali 1. Berarti dari sini kita peroleh A sama dengan berapa? A sama dengan 2. Nah, kalau udah ketemu A sama dengan 2, berarti sebenarnya fungsinya sama dengan apa? Y sama dengan fx, sama aja kan? Sama dengan apa? Masukin A-nya 2, berarti jadi apa? 2 dikali X min 1 kuadrat. Ya udah, inilah fungsinya. Nah, tinggal apa yang mau ditanya? Yang ditanya F0 ditambah F4. Ya sudah, gampang dong. F0 berapa F0, Dek? Masukin 0, berarti berapa? 2 dikali 0 kurang 1 dikuadratin. Berarti jadi berapa? 2. Kemudian F berapa lagi? F4. F4 berarti artinya apa? 2 dikali 4 kurang 1 kuadrat. 4 kurang 1 berapa? 3 kuadrat. 9 kali 2 berapa? 18. Berarti artinya berapa dong, Dek? F0 ditambah F4 sama dengan 20. Ngerti? Ngerti nggak? Kak, mau nanya. Boleh. Apa tuh? Aku masih kurang ngerti yang F2 sama dengan 2 itu bisa jadi titik 2,2. Oh. Lah kan ini main gini nih, waktu belajar fungsi. Ya, waktu belajar fungsi, misalnya kayak gini. Misalnya saya punya contoh yang gampang aja. Selalu saya kasih ini. Fx sama dengan 2x tambah 3. Apa artinya fx sama dengan 2x tambah 3? Ya kalau kita belajar memasukkan nilai fungsi, kalau di sini x, ya di sini x. Ya kan gitu kan? Kalau misalnya di sini 2, artinya apa? Ya ini ganti 2 jadi berapa? 2 kali 2 tambah 3. Berarti F2 sama dengan berapa? F2 sama dengan 7. F2 sama dengan 7 itu artinya apa? Kalau kita gambarkan, ya, ini dia fungsi F-nya tadi. Nah, kalau domainnya 2, nanti hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 7. F2 sama dengan 7 ini kalau udah gambarkan dalam apa nih? Ini dalam diagram panah. Kalau dalam koordinat kartesius, itu artinya di saat X-nya 2, Y-nya 7. Kayak gini dia artinya. Berarti artinya sama saja apa deh? F2 sama dengan 7 itu sama saja artinya dia melalui titik 2,7.
Ngerti? Iya, Ngerti, ngerti, Dek? Kak. Nah, berarti kalau misalnya F2 sama dengan 2, artinya apa? Di saat X-nya 2, nanti akan kamu peroleh Y-nya 2. Berarti dia melalui titik 2,2. Udah dah, tinggal masukin. Ngerti? Ngerti, Kak. Oke, mantep. Sip. Oke. Oke, udah? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi untuk soal ini? Udah Kak. Udah ngerti belum soalnya? Paham, Kak. Udah ngerti? Halo? Ngerti, Kak. Bener ngerti nih? Iya. Jangan diem dong, sayanya bingung. Ngerti ya? Berarti kalau gitu bisa saya hapus ya? Bisa, Kak. Clear? Clear. Oke, kita clear ya. Oke, clear. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya, Dek. Nah, nomor 3. Nomor 3. Gimana nomor 3, Dek? Gimana nomor 3? Nah, nomor 3 ini apa nih nomor 3 nih? Ini mudah nih harusnya nih. Coba lihat nomor 3. Pada benar nggak? Nomor 3. Astaga. Kok cuma 4 orang nih? Berarti nggak paham maksud soalnya ya. Nah, nomor 3 apa nomor 3? Nomor 3 kan kita punya apa? Y sama saja dengan fx gitu ya kan? Sama dengan apa? X kuadrat dikurang 6x tambah 3. Ini terbuka kemana adik-adik? 6 Terbuka kemana nih? atas. Terbuka ke atas. Artinya ini gambarnya terbuka ke atas. Lah kalau dia terbuka ke atas berarti gimana gambarnya? Kayak gini gitu ya kan? Lah kalau dia terbuka ke atas berarti fungsi ini nanti akan mempunyai nilai apa, Dek? Nilai maksimum atau nilai minimum? Minimum. Nilai minimum. Inilah nanti yang menjadi nilai minimum. Nilai minimumnya berapa? Lah kalau mau misalnya kita gambar lengkap apa? X puncaknya berarti berapa, Dek? Min B per 2A. Jadi berapa min B per 2A? Min 6. Min ketemu min. Berarti 6 per 2. Berarti berapa? 3. X puncaknya 3. Kalau kita peroleh X puncaknya 3, Y puncaknya berapa? Boleh pakai min D per 4A atau boleh dimasukin. Kalau saya lebih senang dimasukin ke fungsinya. Y puncaknya jadi berapa? 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah 3. Jadi berapa dong, Dek? Y puncaknya? 9 kurang 18. Min 9 tambah 3. Berarti min 6. Artinya ini min 6. Kalau saya gambarkan berarti kurva ini bakal gimana? Ya, jelek. Kak, maaf mau nanya. Ya, Itu yang soal 6x plus 2 ya? iya. Oh, plus 2, maaf. Tuh. Maaf. Berarti ini memperhatikan. Ya, plus 2 loh, bukan plus 3. Ya, ini plus 2, ini plus berapa nih? Ini plus 2. Berarti hasilnya berapa dong ini, Dek? Berarti hasilnya jadi berapa, Dek? 7 ya? Min 7 ya? Iya. Ya, berarti 9 kurang 18, min 9 tambah 2, berarti min 7. Artinya kalau saya gambarkan, gambar kurva ini jadi berapa? Ya, saya hapus saja gambarnya. Berarti kalau misalnya kita gambarkan, berarti kurva ini akan memotong di titik berapa? Mempunyai puncak di titik berapa? 3, min 7. Berarti puncaknya adalah di 3, min 7. Nah, nanti kayak gini dia. Ya, nanti nggak pas lagi. Sebentar. 3, min 7. Ginilah. Nah, nih. Nah, ini di saat X-nya 3, nanti ini kita peroleh Y-nya min 7. Terus nanti akan memotong sumbu Y di mana nih? Kalau X-nya 0, Y-nya 2 ya. Nah, makanya tadi gambarnya ini kayak gini. Nah, ini titik berapa nih? Ini adalah titik 2. Berarti gimana? Dia puncaknya adalah 3, min 7. Artinya apa? Nilai paling kecil dari si kurva ini adalah berapa, Dek? Min 7. Min 7. Artinya si Y-nya tadi bagaimana dong? Artinya si Y-nya secara keseluruhan, maka si Y-nya itu nilainya pasti lebih besar sama dengan min 7. Inilah nanti yang menjadi daerah hasilnya. Daerah hasil itu kan si Y kan? Ngerti ya, Dek? Ngerti. Ngerti. Ya udah dong. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Paham? Paham, Kak. Oke.
Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan cara memasukin ke rumus. Kalau saya lebih senang juga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Ingat aja fungsi kuadrat, kalau menyusun fungsi kuadrat kan Y sama dengan apa? A kali X min XP kuadrat ditambah YP, gitu bukan? Ini kan? Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, coba kita buat dalam bentuk seperti ini. Kan di sini saya punya apa? Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 2, gitu bukan? Nah, masih ingat nggak, Dek? X kuadrat min 6X agar kuadrat sempurna. Masih ingat nggak, Dek? Yang bentuk yang ini nih. Kalau A tambah B kuadrat jadi apa? A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Masih ingat nggak nih, Dek? Masih. Kalau yang ini min, di sini min gitu. Masih ingat nggak? Masih. Berarti kalau misalnya saya punya X min 2 dikuadratin jadi apa? X kuadrat X kuadrat min 2 min Min 2 4 min X 4X plus 4 plus Plus 4. Kalau saya punya X min 5 dikuadratin jadi apa? X kuadrat min 10X Plus plus 25 25. Kalau saya punya X tambah 4 dikuadratin jadi apa? X kuadrat plus 8X plus 16 Wih, pintar nih. Ngerti ya? Artinya gimana? Kalau saya punya X min atau plus deh. Kalau saya punya X plus setengah dikuadratin jadi apa? X X kuadrat ditambah X X doang kan, karena 2 kali 1 2 kali X kali setengah. 2 kali setengah 1. Ya 1 kali X ya X. Terus ditambah setengah dikuadratin ditambah 1/4. Gitu bukan? Nah, yang sebelah kanan inilah nanti yang disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Coba cek deh. Kalau di sini min 4, di sini 4. Di sini min 10, di sini 25. Sini 8, sini 16. Sini 1, di sini 1/4. Bisa lihat polanya enggak? Kalau min 4 dibagi 2 dikuadratin. Min 10 dibagi 2 dikuadratin. 8 dibagi 2 dikuadratin. Berlaku enggak, Dek? berlaku Berarti kalau begitu apa dong polanya? Dibagi 2 kuadratin. kuadratin. Ngerti? Berarti kalau begitu, kalau saya punya X kuadrat. Nah, ini saya punya di sini. Kalau saya punya X kuadrat min, berapa kita buat? 12X. Berarti tambah berapa pasti? Bagi 2 dikuadratin, gitu kan? Berarti kalau 12 bagi 2 berapa? 6 6 dikuadratin berarti berapa? 36. Ya udah, ini jadi apa? Pasti jadi X kuadrat min 12X plus 36. Inilah nanti akan menjadi X min 6 kuadrat. Ngerti? Nah, sekarang kita ke soal. Kita kembali ke soal ini. Di sini saya punya Y sama dengan X kuadrat min 6X. Berarti tambah berapa dong? 6 bagi 2. 3 Dikuadratin. 9. Ya udah dong, berarti X kuadrat min 6X tambah 9. Nah, di sini tambah 9. Sementara adanya 2, berarti biar jadi 2 ini harus saya kurangin 7 bukan, Dek? iya Yo. Berarti kalau begitu kita punya Y sama dengan apa? X min 3 kuadrat min 7. Udah. Paham? Artinya apa dong dari sini? Ya langsung ketemu. X puncaknya berarti berapa? 3. Y puncaknya berarti berapa? min 7 Min 7. Artinya apa? Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Nilai minimumnya adalah min 7. Ya udah, berarti Y-nya pasti lebih besar sama dengan min 7. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena dia terbuka ke atas. Paham? paham Kak. Iya, artinya mencari nilai X puncak itu nggak harus min B per 2A dimasukin, atau nggak harus min D per 4A. Dengan kuadrat sempurna seperti ini pun bisa kita tahu X puncaknya berapa, Y puncaknya berapa. Ngerti? Ngerti Kak. Oke, ngerti. Ini tadi nomor 3 banyak yang salah. Sekarang gimana? Udah pada bisa belum? Udah. Udah ya. Ternyata nggak susah kan? Enggak. Enggak, ya. Ya, bisa di-clear? Udah. Clear, oke. Sip, lanjut. Clear. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Yuk, lanjut nomor 4. Waduh, nomor 4 Okta juga salah nih. Putri Oktavianti. Kenapa salah, Tak?
Nih, coba kita lihat. Agar parabola ini menyinggung sumbu X. Apa artinya menyinggung sumbu X, Dek? Kalau menyinggung sumbu X berarti gimana gambarnya? Tadi ada loh di awal tadi yang kita buat. Waktu saya jelasin. Gambarnya itu gimana? Kalau menyinggung sumbu X berarti gimana? Nempel. Begini. Nah, gitu dong. Atau kalau enggak gimana? Kebalikannya. Kebalikannya. Terserah ya. Iya. Atau kalau enggak begini. Pokoknya intinya jawabannya cuma satu aja. Gitu bukan, Dek? Iya, cuma nempel. Ya. Artinya cuma nempel doang. Kalau nggak begini. Nah, artinya dia punya berapa jawaban? 1. Iya, 1. Apa syaratnya dia agar punya 1 jawaban? Kembar. Apa syaratnya agar punya 1 jawaban tadi? Ini kan titik potong sumbu X, kan? Nah, Titik potong sumbu X kan diperoleh jika Y-nya 0. Artinya apa tadi? Kalau kita punya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, kapan dia potong sumbu X? Jika Y-nya 0, berarti kita peroleh apa? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini ada berapa jawaban? Aja cuma 1 jawaban. Atau dengan kata lain, dia cuma 1 akar. Apa syaratnya punya 1 akar? hanya sama dengan Apa tadi syaratnya punya 1 akar? D sama dengan Y sama dengan Ya 0. sudah selesai. Berarti artinya untuk ngejawab soal ini, agar parabola ini menyinggung. Oh, berarti dia cuma 1 jawaban. Kalau bersinggungan kan cuma 1 jawaban. Kalau berpotongan ada 2 jawaban. Nah, agar dia bersinggungan berarti cuma 1 jawaban. Syaratnya apa? D sama dengan 0. Nah, kalau D sama dengan 0 gimana? Ayo, gimana jadinya D? Mana D-nya? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya berapa B-nya? 2 kuadrat. 2P. Hati-hati. A, koefisien dari X kuadrat. B, koefisien dari X. C, yang nggak ada variabel X. Berarti dalam hal ini A-nya berapa? 3 A-nya berapa, D? 3P. B-nya berapa? 2P. 2P. C-nya berapa? 1. Nah, masukin dong. Berarti jadi apa dong, Dek? 2P kuadrat dikurang 4 kali 3P 3P kali 1. 1 sama dengan 0. Ayo kuadratin jadi apa? Kuadratin jadi berapa nih? 4P kuadrat dikurang 12P sama dengan 0. Faktorin. 4P-nya keluarin. Ini tinggal apa? P min 3 sama dengan 0. Sehingga dari sini ini akan 0 atau ini akan 0. Ini 0 jadi kita peroleh P-nya 0. Yang ini 0 kita peroleh P-nya sama dengan 3. Sehingga jawabannya bisa P0 atau P sama dengan 3. Yang mana yang benar? Apakah dua-duanya memenuhi? Nah, di sini jebakannya. Yang mana yang memenuhi? Yang memenuhi cuman P sama dengan 3. Kenapa cuman P sama dengan 3? Karena di saat P-nya sama dengan 0, kalau kamu masukin ke sini P-nya 0, sehingga kamu peroleh apa? Y sama dengan apa jadinya? Y sama dengan apa jadinya? 0. 0 di kuadratin. Ya, jadi cuma 0 ditambah 0 tambah 1. Y sama dengan 1 doang kan jadinya. Y sama dengan 1 ini fungsi kuadrat ya? Parabola enggak? Enggak. Bukan. Ini kan bukan parabola. Kan saat syaratnya parabola kan bentuknya apa? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan syarat A-nya nggak boleh 0. Karena kalau A-nya 0 dia bukan fungsi kuadrat lagi. Paham? Paham, Kak. Oke, berarti jawaban yang memenuhi cuma apa? B sama dengan 3. Ngerti? Ngerti nggak, Dek? Kak. Coba saya lihat ada salah gara-gara itu. Nomor 4. Oh ya, Putri salah karena itu. Ya, Putri ya? Iya. Nolnya nggak memenuhi ya, Put ya. Harus dicek lagi ya, Dek. Oke. Kamu salah gara-gara itu. Jawabanmu E di sini saya lihat. Ya, kalau udah jawab E berarti sebenarnya udah tahu syaratnya D sama dengan 0. Ya, sayang banget ya. Kejebak di 0-nya tadi. 0-nya nggak boleh ikut. Paham? Paham, Kak. Ya, dan banyak putri-putri yang lain yang salah karena E jawabannya. Kayak Naufal, siapa lagi nih? Banyak nih. Ya, banyak lah pokoknya. Ersa, Rifki, Nazif. Pada jawab E semua. Berliana, jawab E semua. Ya, nggak apa-apa. Ngerti ya, Dek? Ngerti, Kak. Oke, kalau gitu lanjut. 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 Clear aja? Clear ya? Oke, clear. Mantap.
Lanjut. Berikutnya nomor 5. Nomor 5. Oh, definite negatif. Udah dong. Ya. Apa syaratnya definite negatif tadi? Ayo, apa syaratnya definite negatif? Definite negatif artinya gimana tadi? Gambarnya terlalu di bawah sumbu X dan gambarnya terbuka ke bawah. Apa syaratnya? Agar terbuka ke bawah A-nya A negatif. kurang dari 0. Terus agar tidak memotong sumbu X sama sekali, D-nya negatif. Berarti syaratnya ada dua, A-nya negatif dan D-nya negatif. Inilah yang disebut dengan definite negatif. Paham, Dek? Oke, kita mulai yang pertama. Berarti ada yang pertama apa? A-nya kurang dari 0. Ya udah, kebetulan koefisien variabel di apa sih A-nya tadi koefisien dari X kuadratnya A juga ya. Ya berarti A kurang dari 0. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua? D kurang dari 0. Apa D? B kuadrat. Berarti artinya apa? 1 dikuadratin. Dikurang 4AC. 4 kali A kali A. Kurang dari 0. Artinya 1 dikurang 4A kuadrat kurang dari 0. Masih ingat nggak nih? Ini sama saja dengan apa? Masih ingat nggak? A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat kalau kita faktorin jadi apa, D? A plus B kali A min B. Gitu bukan? Nah, bisa nggak kamu lihat ini jadi 1 kuadrat dikurang 2A kuadrat? Sehingga faktor dari ini sama dengan apa? 1 plus 2A dikali 1 min 2A. Kurang dari 0. Sampai sini ngerti? Halo? Ya. Ngerti ya? Sehingga ini akan 0, A-nya berapa? Min setengah. Ini akan 0, A-nya berapa? Setengah. Berarti jawabannya adalah apa, Dek? A-nya setengah sama min setengah. Ya. Terus kalau udah dapat A-nya setengah sama min setengah, tinggal diapain, Dek? Tinggal diuji. Ayo kita ujikan. Uji A yang lebih besar dari setengah. Misalnya berapa? 10. 1 tambah 20 positif. 1 dikurang 20 negatif. Positif kali negatif. Berarti di sini negatif. Positif, negatif. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini sama yang ini. Ngerti? Oke. Terus hasil akhirnya gimana? Gabungan dari keduanya. Gabungan dari keduanya bila perlu saya buatkan gambar yang baru. Yang pertama tadi min setengah sama setengah. Yang pertama tadi A lebih dari setengah, kurang dari setengah. Sama satu lagi yang ini. A-nya lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0. Mana yang kena 2 kali, Dek? Ini bukan? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah A lebih besar dari setengah. Ada nggak? A lebih dari setengah? Loh. Kok? Sorry. Ini kurang dari 0 loh. Nggak memperhatikan lagi deh. Sorry. Nah, ini tadi apa? A kurang dari setengah. Ini tadi 0. A kurang dari min setengah, A lebih besar dari setengah. Sama syarat yang kedua tadi apa? A kurang dari 0. A kurang dari 0 berarti ke bawah. Ke kiri dong. Berarti mana yang kena 2 kali? Yang ini dong ya. Berarti jawabannya apa, Dek? A kurang dari? Min setengah. Min setengah. Mana tuh? Oh ya, yang E ya. Ngerti, Dek? Ngerti nggak? Oke. Yang ini kayaknya banyak yang benar ya. Nomor berapa tuh? Nomor 5 ya. Lumayan yang benar. Ya. Ngerti ya? Oke. Bisa di-clear? Clear ya? Oke, clear. Lanjut nomor 6. Nomor 6 gimana nomor 6? Nomor A. Ini nomor 6 bagus nih. Nomor 6 bagus. Gimana, Dek? Halo, nomor 6 gimana? Nomor 6. Ini dikasih tahu gambar fungsinya apa nih? Nomor 6. Nomor 6 dikasih tahu gambar fungsinya Y sama dengan apa? PX kuadrat tambah R. Nah, kalau PX kuadrat tambah R, kalau misalnya kita punya gambar kayak gini, berarti dalam hal ini apa nih, Dek? Coba cek. Gambarnya seperti ini. Berarti apa yang bisa kamu simpulin, Dek? Terbuka kemana dia, Dek? Bawah. Ke bawah. Terbuka ke bawah. Berarti artinya apa dong? P-nya bagaimana? Negatif. P-nya negatif. Karena P-nya itulah nanti yang jadi si A-nya, kan gitu ya kan? Kemudian R, apa nih R? R itu kan titik potong apa nih, Dek?
Titik potong sumbu Y. Diperoleh kalau X-nya 0. Masukin X-nya 0. X-nya 0 berarti apa? Jadi R kan? Ini sama saja dengan R bukan, Dek? Nah, terus R-nya di sini positif apa negatif? Positif. Ya udah berarti P kurang dari 0, R-nya lebih dari 0. Ada nggak? P kurang dari 0, R lebih dari 0. Ngerti? Ngerti. Ngerti. Oke, yang lain pada ngerti, Dek? Pada ngerti nggak yang lain? Ngerti. Ngerti. Oke, mantap. Dan di sini pada benar kok semua. Nomor 6 ya. Nomor 6 banyak yang benar. Lebih banyak yang benar. Oke, nah sekarang saya tantang nih. Ayo, Dek, coba. Yang berikutnya. Kalau saya punya kurvanya seperti ini. Ini adalah kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Apa yang bisa kita tahu? Ayo, sebutin. Apa yang bisa kita tahu, Hanya Dek? negatif. Yang pertama, ya bagus. Yang pertama apa? Terbuka ke bawah. Berarti yang pertama yang bisa kita tahu adalah A-nya negatif. Terus habis A-nya negatif, apa lagi, Dek? Titik maksimum. Oke, betul. Titik maksimum. Kita ngurut ya, A, B, dan C. Sekarang B. Titik maksimumnya kan ini D. Nah, inilah nanti yang menjadi X puncaknya. X puncaknya positif apa negatif, D? Positif. Positif. Nah, artinya kalau X puncaknya positif, artinya apa? Min B per 2A-nya itu harus positif. Tadi A-nya negatif. Karena A-nya negatif, negatif bagi negatif, negatif. Berarti dari sini bisa kita tahu apa? B-nya apa, Dek? Positif. B-nya positif. Ada yang nggak ngerti kenapa B-nya positif? Halo? Ada yang nggak ngerti nggak, Dek? Ngerti ya? Terus, yang berikutnya apa? Yang berikutnya apa? Untuk C. Untuk C apa, C? C itu kita peroleh dari mana tadi, Dek? Titik potong? Sumbu? Y. Iya. Nah, ini titik potong sumbu Y kan? Coba masukin X-nya 0, Y sama dengan C. Ini kan selalu jadi C tadi kan? Nah, dalam hal ini C-nya bagaimana? Positif. Iya, C-nya positif. Berarti kalau kita punya kurva kayak gini, yang pasti kita tahu apa? A-nya negatif, B-nya positif, C-nya juga positif. Masih ada yang lain nggak? Masih ada yang lain nggak? Masih ya, masih ada satu lagi. Satu lagi apa? Nih, dia memotong berapa titik, Dek? 2 titik. Memotong 2 titik. Kalau memotong 2 titik berarti artinya apa? D sama dengan D 0. kuadrat min 4AC-nya lebih dari 0. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada gambar-gambar seperti ini, ada 4 yang bisa kita tahu apa? Yang pertama A-nya, kemudian B, C, dan yang terakhir adalah diskriminan. Paham? Paham, Kak? Oke, nah, biar makin yakin, karena kayak gini feeling saya untuk soal sekarang, lebih kayak gini-gini kok, bukan yang hitung-hitungan. Coba, Dek, kalau saya buat gambarnya begini. Ayo sebutin. Yang pertama apa? Lebih besar daripada 0. Oke, cakep. Terus yang kedua? Apa yang kedua? B-nya positif. B-nya positif. B-nya bagaimana B-nya? Negatif, negatif. B-nya negatif. Siapa yang nggak tahu kenapa B-nya negatif? Ada yang mau tanya? B-nya negatif dari mana? 2A. Ayo yang lain, ngerti nggak? Min B per 2A. Inilah X puncaknya. X puncaknya positif apa negatif ini, Dek? Negatif. A-nya positif. Karena A-nya positif berarti negatif dibagi positif, negatif. Biar jadi positif berarti B-nya harus apa? B-nya harus negatif. Kemudian C-nya? Positif. C-nya positif, pintar. Yang terakhir apa yang terakhir, Dek? D-nya negatif. Oke, D-nya negatif. Mantap. Udah bisa ya? Kak, nanya Ya, dong. apa, Dek? Kan itu kan min B per 2A lebih dari 0, jadinya kan B kurang dari 0. Oh, bukan. Tapi kok yang kedua itu sih tetap lebih. Yang ini. Iya. Ah, ini coba dilihat. Min B per 2A positif. Nah, kan di sini A-nya negatif. D. Artinya ini negatif. Berarti Oh, min iya, B iya, iya. dibagi negatif harus positif. Ya, berarti B-nya positif dong ya. Oh, ya, enggak Iya, dia iya. tanya ya. Iya, Iya. enggak apa-apa.
Ngerti? Bagus lah, berarti Bisa. ngerti. Yang lain ada yang mau bertanya? Udah? Bisa? Oke. Clear? Oke, clear. Udah di screenshot belum tadi? Nah, udah. Clear ya? Oke, kita clear. Lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 7. Nah, nomor 7. Ini sama lagi nih nomor 7. Ini sama kayak yang tadi kok putih puncak semua ya dari tadi ya. Berarti ini dikasih tahu apa nih, Deh? Dikasih tahu persamaan apa nih? Ya, intinya adalah menyusun fungsi kuadrat diketahui titik puncak. Ya, gimana dong? Ayo. Udah tahu belum tadi? Y sama dengan apa? Ayo bareng-bareng. Y sama dengan apa? A kali X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Titik puncaknya di mana? Titik apa nih? Min 2, min 1. Masukin min 2, min 1. Berarti kamu peroleh apa? Y sama dengan A dikali X. Min berapa, Dek? Min plus 2. Min ketemu min, jadi plus 2 kuadrat. Terus Y puncaknya min 1. Oke. Terus nyari A-nya dari mana? Nyari A-nya dari mana, Dek? Nyari A-nya dari mana? Dia melalui titik berapa ini? 0,0. Betul. Dia melalui titik 0,0. Udah ada yang jawab tadi. Maaf, nggak lihat. Oh ya, titik 0,0. Ya, benar Arif ya? Ya, Arif. Benar, Arif. 0,0. Berarti ayo, masukin 0,0, Dek. Berarti 0 sama dengan A dikali 0 tambah 2 dikuadratin kurang 1. Gitu bukan? Satunya pindah ke sana. Jadi 1 sama dengan A dikali 2 dikuadratin berapa, Dek? 4 ya? A kali 4. Berarti A-nya sama dengan berapa? A sama dengan 1/4. Nah, kalau dapat A-nya 1/4, masukin dong ke yang ini ya. Berarti kita punya sebenarnya Y sama dengan apa? 1/4 dikali X plus 2 kuadrat kurang 1. Gitu bukan, Dek? Ayo, kita kerjain jadi apa? 1/4 kali kuadratin. X X kuadrat plus 4X plus 4 kurang 1. Sehingga kita peroleh 1/4 Y sama dengan 1/4 kali X kuadrat, 1/4 X kuadrat. 1/4 kali 4X berarti plus X. Gitu ya. 1/4 kali 1. 1/4 kali 4, 1 dikurang 1 jadi habis ya. Ya udah, berarti Y sama dengan 1/4 X kuadrat tambah X. Ngerti? Ngerti. Ya, bisa ya? Bisa, Dek? Bisa. Yang lain bisa? Ini pada banyak yang salah loh. Nomor berapa tadi nih? Nomor 7. Ya, nomor 7 banyak yang salah. Ya. Okta bisa, Dek? Kak. Oke, mantap ya. Alhamdulillah kalau udah bisa. Mantap. Hapus? Clear? Clear? Kita clear, Dek? Ya, Kak. Oke, clear. Mantap. Oke, lanjut ya. Soal nomor berapa sekarang? Nomor 8. Oke, nih nomor 8. Nomor 8 ini apa? Materinya baru lagi nih. Apa nih? Agar parabola ini dipotong garis ini. Parabola dan garis. Oke. Nah, nih parabola dan garis. Gimana, Dek, untuk parabola dan garis? Nah, ini kan sebenarnya kayak gini. Ini kita punya parabola. Anggap misalnya kita punya parabola seperti ini. Nah, anggap parabola yang pertama ini adalah anggap aja Y1. Y1 itu sama dengan apa? Misalnya AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, ini parabola. Kemudian saya punya garis. Anggap ini garisnya. Seret. Nah, ini garis. Garis apa nih? Atau kita ambil yang berpotongan dulu deh. Sebentar. Nah, ini ada garis. Nah, ini garis. Nah, garis ini adalah garis apa? Ini adalah garis Y sama dengan apa? Anggap ini Y2. Y2 ini misalnya sama dengan, anggap aja Y sama dengan MX plus K.
Nah, ini ada parabola, ini ada garis. Nah, di saat seperti ini kan berarti mereka berpotongan ini kan, Dek. Nah, di saat mereka berpotongan kan berarti mereka mempunyai nilai Y yang sama. Artinya apa? Di saat mereka berpotongan, Y1 itu harus sama dengan Y2. Nah, kalau Y1 sama dengan Y2, kita peroleh apa dong, Dek? AX kuadrat tambah BX tambah C, itu sama dengan apa? MX plus K. Nah, kalau kita pindahin ke sini, ke kiri semua, sehingga kita peroleh apa? AX kuadrat ditambah BX dikurang MX plus C min K sama dengan 0. Sampai sini ngerti nggak, Dek? Ini kita pindahin ke sini, saya deketin yang ada variabel X ya, yang nggak ada variabelnya saya deketin juga. Sehingga saya peroleh apa dalam hal ini, Dek? AX kuadrat ditambah, ini boleh nggak X-nya saya keluarin, jadi B min MX, ngerti? Terus ditambah C min K sama dengan 0. Nah, ini udah menjadi soal apa ini sekarang, Dek? Ini sudah menjadi soal persamaan kuadrat. Ya, di mana D-nya itu sama dengan apa, Dek? B kuadrat min 4 AC. Ya, B-nya dalam hal ini jadi apa? B-nya dalam hal ini adalah apa, Dek? B min M kuadrat dikurang 4 kali A kali C. C-nya dalam hal ini adalah apa? C min K. Ngerti, Dek? Nah, inilah D-nya sekarang. Nah, kalau dia punya persamaan kuadrat, D-nya itu kan gimana? Kalau D lebih dari 0, dia punya ada berapa jawaban, Dek? D lebih dari 0 tadi gimana? Punya berapa jawaban? Dua. Dua jawaban. Kalau dia punya 2 jawaban, gambarnya akan seperti ini. Inilah nanti yang akan disebut namanya apa, Dek? Inilah yang disebut dia namanya berpotongan. Paham sampai sini, Dek? Ada 2 jawabannya nanti. Yang kedua apa? Di saat D-nya sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 berarti gimana? Jawabannya cuma 1. Nanti dia akan seperti ini. Gimana ya gambarnya? Kayak gini. Seperti ini. Kalau seperti itu berarti gimana nih, Dek? Disebut namanya apa? Nah, kalau seperti ini, inilah nanti yang disebut dengan nama apa, Dek? Ini yang disebut dengan bersinggungan. Bersinggungan artinya apa? Bersinggungan itu artinya jawabannya cuma ada 1. Yang terakhir apa? Yang terakhir D kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0 berarti gimana? 1 di sini, 1 lagi di sini. Bagaimana, Dek? Dia tidak berpotongan atau tidak bersinggungan karena dia nggak punya jawaban. Paham? Paham nggak, Dek? Paham. Oke, yang lain paham? Nih, yang lain. Nomor berapa sih ini tadi? Nomor 8. Ya, nomor 8 ini cuman yang ngerti-ngerti saya lihat. Yang enggak gitu ya. Ini tapi lumayan lah. Ada 3, 8, ada 9 anak yang jawab. Ya, bisa ya. Tapi 9 dari 23 ya jelek harusnya kan. Masih di bawah 50%. Nah, sekarang udah paham belum, Dek? Paham belum? Halo, yang lain. Udah paham belum? Paham, Kak. Oke. Nah, kalau udah paham berarti bisa kita kerjain sama-sama dong ya. Ini bisa saya clear? Clear ya? Bisa. Oke, artinya kita samain dulu dong ya. Berarti kalau gitu saya clear. Nah, artinya kita samain aja dulu. Samainnya artinya apa? Y ini sama dengan Y yang ini kan gitu artinya apa dong, Deh? X kuadrat dikurang PX tambah 3 sama dengan 2X min 1. Pindahin dong ke sini jadi apa? X kuadrat min PX min 2X tambah 3 tambah 1 sama dengan 0. Sehingga jadi apa nih, Dok? X kuadrat. Minnya saya keluarin, X-nya saya keluarin. Sehingga ini jadi apa? P tambah 2. Ngerti? Ngerti. Terus tambah 4 sama dengan 0. Nah, syaratnya apa tadi syaratnya? Agar berpotongan di 2 titik. D-nya bagaimana? D lebih dari 0. Artinya apa dong? Nih, dikuadratin minusnya nggak ngaruh jadinya ya. Sehingga kita peroleh tinggal P tambah 2 kuadrat doang. Ngerti nggak, Dek? Sehingga P tambah 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4 lebih dari 0. Sampai sini ngerti? Ngerti nggak, Dek? Sehingga jadi apa nih, Dek? P kuadrat ditambah 4P ditambah 4 kurang 16 lebih dari 0. Sehingga kita peroleh apa? P kuadrat tambah 4P min 12 lebih dari 0. Faktorin jadi apa? P plus 6, P min 2 lebih dari 0. Sehingga pembuat nolnya ada berapa aja, Dek?
P 6 sama 2. Oke, masukin yang lebih besar dari 6, dari 2, misalnya 2 juta. Plus, di sini juga plus ya. Berarti plus kali plus, berarti di sini plus. Ini min, plus. Yang diminta yang positif, berarti ini sama ini. Berarti agar ini terpenuhi, bagaimana tadi? P-nya kurang dari min 6 atau P-nya lebih dari... Oke, ada nggak? Sip. Ngerti nggak, Dek? Ngerti Kak, tidak? itu Apa? kenapa P+2? Oh, ini nih. Ini kan tadi gini, ini sebenarnya minusnya ada tadi di sini. Dan tadi saya bilang, dalam hal ini A-nya berapa? 1. Ini nih, dari sini A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? Minus P+2. Gitu bukan, Dek? C-nya 4. Ngerti nggak sampai sini, Dek? Sebenarnya P-nya adalah minus dalam kurung P+2. Nah, tapi karena dikuadratin, minusnya nggak ngaruh, sehingga jadi P+2 kuadrat aja. Ngerti? Iya, Kak. Oke. Yang bertanya ngerti nggak tadi, Dek? Iya, Kak. Oke, mantap. Makasih. Nah, oke, mantap. Karena dia bertanya, saya suka, berarti saya kasih bonus sedikit. Ya, bonusnya apa? Ini. Masih ingat nggak? Yang biasa lagi apa? Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan apa? A plus B A min B. Ngerti? Masih ingat nggak ini, Dek? Masih. Ini mulu ya? Bosen ya? Ya. Nah, coba. Kebayang nggak, Dek? Kalau suatu saat kamu ketemunya kayak gini. X kuadrat ditambah, dikurang 2P min 3. Misalnya gini ya. 2P min 3X. Terus, habis itu apa lagi? Ditambah 4. Sama dengan 0. Dia mempunyai 2 akar. Berarti apa dong? D lebih dari 0 gitu ya? Berarti jadi apa dong? 2P min 3 kuadrat dikurang 4 kali 4 lebih dari 0. Kayak gini bukan, Dek? Halo? Ya. Kayak gini bukan? Kok nggak ngerti? Kok pada diam? Gini bukan? Iya, Kak. Nah, terus jadi apa nih, Dek? Kalau dijabarin jadi apa nih? 4P kuadrat, terus habis itu apa lagi? Min 12P, terus habis itu tambah apa lagi? 9. Tambah 9 dikurang 16 lebih dari 0. Kalau kita faktorin ini jadi apa? 4P kuadrat min 12P dikurang berapa nih, Dek? Kurang 7 ya? 7. Lebih dari 0. Masih bisa faktorin ini? Pakai cara saya masih ingat yang udah kayaknya pernah deh saya ajarin di kelas ini. Gimana kalau di sini 4 gimana? 4P terus P yang ini per 4 gitu bukan? Iya. Kalikan ujung ke ujung berapa? Min 28 ya? 8. Cari Min dua 28. bilangan kalau dikalikan min 28 dijumlahin 7 min 12 sudah apa? 14 kali 2 ya. Gitu bukan? Iya. Ngerti? Sehingga kita peroleh P-nya berapa? Enggak perlu disederhanain ya, karena kita cuma butuh jawaban. Berarti P-nya berapa? Min setengah atau P-nya berapa? 7/2. Gitu bukan? Ngerti, Dek? Lebih dari 0. Ya udah intinya pembuat nolnya seperti ini. Ngerti? Nah, sebenarnya yang mau saya tunjukin yang mana? Yang mau saya tunjukin adalah ini. Bisa nggak, Dek, kamu melihat ini jadi apa? P tambah 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Bisa nggak? Bisa nggak, Dek? Bisa nggak kalian lihat ini menjadi P tambah 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat? Bisa. Bisa nggak? Nah, ini jadi apa? A kuadrat kurang B kuadrat kan? Kalau A kuadrat kurang B kuadrat jadi apa? A tambah B kali A min B. A-nya siapa? P tambah 2. B-nya berapa? 4. Sehingga ini sama nggak jadi? P tambah 2 tambah 4 dikali P tambah 2 dikurang 4. Ngerti nggak? Sehingga ini jadi apa? P tambah 6 dikali P kurang 2. Sama ya? Sama, Dek ya? Ya, Iya. kalau untuk yang kayak gini kalian nggak ada masalah, tapi nanti akan lebih kerasa kegunaannya kalau yang kayak gini tadi. Nah, bisa nggak kamu ngelihat ini jadi apa? 2P min 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti faktornya langsung aja dong jadi apa? 2P min 3 tambah 4 kali 2P min 3 min 4. Sehingga faktornya jadi apa dong ini, Dek? Jadi apa? 2P plus 1 kali 2P min 7. Sehingga kita peroleh P-nya berapa? Min setengah atau P-nya sama dengan 7/2.
2. Sama saja kan? Ngerti, Dek? Ngerti nggak? Ngerti, Kak? Oke. Nggak perlu Ngerti, maksudnya Kak. yang aneh-aneh jadinya kan? Ya. Oke, mantap. Sip. Cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Clear? Clear, Kak. Oke, clear. Ya. Rajin-rajin bertanya ya. Karena kalau misalnya kalian nggak bertanya, ntar nanti saya nggak tahu mana yang kurangnya gitu loh. Ya. Kalau rajin bertanya nanti, nah gini, gurunya, siapapun gurunya, ya, kalau kamu rajin bertanya nanti ilmunya makin keluar. Karena kenapa? Karena nggak semuanya kadang di saat kita ngajarkan itu kita kepikiran untuk ngeluarinnya kan gitu loh. Ya paling yang penting-penting doang. Ya, padahal banyak kadang yang, oh, apa sih namanya, trik-trik atau apa segala macam yang dia tahu yang belum disampaikan gitu ya. Dengan banyak bertanya mungkin bisa jadi banyak yang keluar ya. Oke, paham ya? Lanjut, Dek. Lanjutin? Ya, lanjut. Sip, mantap. Nomor 9. Nomor 9. Wow, 9. 9. Y sama dengan X kuadrat akan memotong garis Y sama dengan X tambah 2 di titik A dan B. Maka panjang ruas garis AB adalah. Ya, paham, Dek? Nah, ini maksudnya apa nih sekarang nih? Ini kayak gini nih sebenarnya nih. Ini ada parabola. Ini anggap aja parabola. Saya gambar sketsa. Ini adalah parabolanya. Kemudian ada garis. Oh, ini ada garisnya. Mereka berpotongan di mana? Di titik A dan titik B. Nah, inilah titik mana. Yang ditanya apa? Berapa panjang garis A dan B-nya? Paham? Nah, sekarang saya mau bertanya sama kalian. Titik ini bisa kita tahu nggak? Anggap aja ini adalah titik X1, Y1. Titik ini bisa tahu nggak? Ya, anggap aja ini titik X2, Y2. Berarti kalau misalnya titik ini tahu, berarti jarak dari sini ke sini bisa tahu nggak, Dek? Saya mau bertanya, masih tahu nggak, Dek? Pernah nggak dengar jarak antara dua titik? Ngerti nggak jarak antara dua titik, Dek? Halo? Ini masih pada aktif nggak sih? Aktif, Kak. Oh, masih. Masih ingat nggak jarak antara dua titik, Dek? Udah lupa. Lupa. Ya udah, mantap. Jarak antara dua titik, misalnya kayak gini. Misalnya kita punya kurva, ya jelek. Misalnya kita punya kurva, ya jelek lagi. Jarak antara dua titik, gampang kok. Jarak antara dua titik itu kayak gini. Misalnya gini, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Saya punya di sini titik pertama, ini adalah titik X1, Y1. Ini X1, Y1. Kemudian saya punya di sini titik yang kedua ini adalah titik apa? X2, Y2. Ini adalah titik X2, Y2. Mana jaraknya? Jarak dari kedua titik itu yang mana? Tentu jarak dari kedua titik itu yang ini kan? Ini ke sini kan? Nah, kalau misalnya yang ditanya jarak dari sini ke sini, ya. Yang ditanyakan jarak dari sini ke sini kan? Nah, kalau jarak dari sini ke sini, bisa nggak kalau saya buatkan di sini segitiga, Dek? Jadi segitiga siku-siku bukan? Kalau di sini X1, di sini X2, ini berapa jarak ini ke sini? X2 kurang X1 bukan, Dek? Iya. Nah, dari sini ke sini jadi apa? Y2 kurang Y1 bukan? Halo? Ngerti nggak, Dek? Iya. Oke, saya misalkan angka. Kalau misalkan di sini titik 1, ini koma 3. Ini misalkan saya anggap titik 4, biar enak. Ini 7. Nih, dari sini ke sini berapa jaraknya, Dek? Kalau ini 1, ini 4, dari sini ke sini 3 bukan jaraknya? Iya. 3. Iya. Taunya 3 itu dari mana? 4 kurang 1 kan? Iya. Nah, ya berarti sama aja kan? Kalau ini kalau sebut 4 kurang 1, ya sama saja nggak X2 kurang X1. Itu bukan? Ya, ini jaraknya ini ke sini adalah 3. Terus yang mana lagi tadi? Ini ke sini berapa jaraknya, Dek? Kalau ini 7, ini 3, berarti ini 4 bukan? 4. Dapatnya dari mana? 7 kurang 3 kan? Makanya jadi Y2 kurang Y1. Ya udah tinggal apa? Pitagoras saja. Kalau ini 3, ini 4, yang ini pasti 5. Itu bukan? Atau kalau misalnya kita buatkan dalam rumus, kalau ini nanti menjadi jarak itu sama dengan apa? Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tadi. Berarti artinya apa dong?
X2 min X1 kuadrat ditambah Kuadrat. Y2 Y2 min min Y1 Y1 kuadrat. kuadrat. Ngerti deh? Ngerti nggak? Iya. Oke, paham. Sip, mantap. Oke, ini kalau misalnya kita buatin rumus ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Ya, kalau gitu-gitu kita kembali ke soal. Kalau kita kembali ke soal, apa yang kasih tahu, Dek? Samain aja kan? Apa dong? Kan kita samain untuk mencari titiknya kan, berarti artinya apa? X kuadrat sama dengan X tambah 2. Pindahin dong, jadi apa dong? X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorin jadi apa nih, Dek? X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh apa? X-nya 2 atau X-nya min 1. Kalau X-nya 2, maka Y-nya berapa, Dek? Nyari Y-nya bisa masukin ke sini, bisa masukin ke sini, sama aja. Masukin 2. 2 kuadrat, 4. Masukin ke sini, 2 tambah 2, 4. Ya, berarti titik yang pertama adalah titik 2,4. Yang kedua apa? Min 1, masukin min 1. Min 1 kuadrat, 1. Ya, Y-nya adalah 1. Berarti artinya anggaplah misalnya titik yang mana tadi, Dek? Anggap aja tadi misalkan inilah titik berapa tadi? Inilah titik min 1,1. Yang ini adalah titik berapa ini? Titik berapa? 2,4. 2,4. Ya udah, berarti tinggal gambar dong segitiganya ya. Seret. Nih dari min 1 ke 2 berarti ini 3. Dari 1 ke 4 berarti berapa? Dari 1 ke 4 3. Kalau ini 3, ini 3 berarti yang ini berapa? Udah saya ajarkan Pitagorasnya kan? Udah pernah belum saya ajarkan Pitagoras? Kalau di sini 3, di sini 3, di sini berapa? Udah pernah belum saya ajarin Pitagoras? Udah belum? Kayaknya belum, Kak. Ya udah, ini berapa nih? Ini gampangnya gini, kalau udah ngerti ini 3 akar 1, 3 akar 1 berarti yang ini 3 akar 2. gitu doang. Oh, belum pernah saya ajarkan Pitagoras. Berarti kalau misalnya Belum, saya punya belum ya? Kalau saya punya di sini 14, di sini 21, di sini berapa? Berarti belum bisa cepat dong jawabnya. Iya, belum bisa cepat. Belum ya? Nih, gampang kok ini deh. 4 tambah 9, 13. Ini 7 akar 13 ya. Ya dan ntar nanti saya jelasin. Ya. Ntar saya jelasin habis ini ya. Istirahat dulu. Ini ntar sebelum istirahat. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Oke. Ntar diingetin habis istirahat. Gampang nyari Pitagorasnya gimana ntar saya ajarin. Ya. Clear ya? Ya. Ya clear. Ya udah di screenshot deh. Udah? Ya. Oke. Clear. Oke, kalau begitu kita lanjut nomor 10 nanti setelah istirahat dulu bentar ya.